Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Sejarah Politik ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kami mengenai gerakan sosial dan lahirnya reformasi sebagai salah satu bentuk sejarah politik di Indonesia. Kami beranggotakan yang pertama yakni Chandrika Dwi Putra, yang kedua Revi Febriani, yang ketiga Renci Putri Angelina, dan saya sendiri Viranti. Subtema materi kelompok kami yang pertama ialah agenda reformasi, yang kedua strategi politik pasca reformasi, yang ketiga masalah-masalah yang timbul pasca reformasi. Baiklah, langsung saja kita melakukan pembahasan materi. Yang pertama yakni mengenai agenda reformasi yang akan dijelaskan oleh Revi Febriani. Kepada Revi Febriani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Febriani, NIM 19046049. Saya akan menjelaskan mengenai agenda reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, untuk masa jabatan yang ketujuh kalinya, banyak menimbulkan aksi protes, demonstrasi, dan berbagai gerakan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan. Selain itu juga gerakan ini terjadi karena saat itu bangsa Indonesia mengalami krisis moneter dan diperparah dengan keadaan politik yang semakin tidak terkendali. Gerakan mahasiswa yang dilakukan pada tahun 1998 merupakan gerakan yang mampu mengedepankan nilai demokrasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan mahasiswa ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah tuntutan yang dikemas dalam seruan agar segera dilakukan reformasi politik. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan dari para akademisi yang tidak hanya dilakukan di jalanan, namun secara resmi mengirim putusannya ke gedung DPR atau MPR. Adanya agenda reformasi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dan beberapa agenda reformasi yang menjadi sebuah tuntutan mahasiswa. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen UUD 1945. Yang ketiga, hapuskan dui fungsi ABRI. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Yang keenam, ciptakan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Konsep dasar yang menjadi tuntutan kaum reformis adalah adanya perubahan dari segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dilihat dari bidang politik, ekonomi, dan hukum yang bernuansa demokratis dan berbasis kerakyatan. Selain itu, yang menjadi tuntutan kaum reformis adalah adanya reformasi dalam kehidupan politik. Asumsinya adalah sistem politik pada masa Orde Baru tidak mencerminkan adanya nuansa demokratis dan berbasis kerakyatan, sehingga tidak memberikan jaminan dan kebebasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk berpartisipasi dan mengaktualisasikan politiknya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Revi yang telah menjelaskan materi. Lalu materi selanjutnya yakni mengenai strategi politik pasca reformasi akan dijelaskan oleh Saudara Renci. Kepada Saudara Renci Putri Angelina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renci Putri Angelina, NIM 19046115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem politik pasca reformasi. Sama-sama kita tahu, pengalaman sistem politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru sangat meninggalkan bekas yang mendalam dalam sistem perpolitikan di Indonesia, di mana kaum elit yang begitu dominan dalam sistem perpolitikan di Indonesia membuat rakyat tidak berdaya untuk dapat terjun ke dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan di sisi lain dapat dikatakan kalau masyarakat merupakan penentu jalannya suatu perpolitikan di Indonesia, yang mana masyarakat merupakan subjek dan objek dari sistem politik itu sendiri. Adapun syarat yang sangat penting dari proses perpolitikan masa Orde Lama dan Orde Baru menuju masa reformasi adalah
Syarat yang pertama yaitu adanya masyarakat yang bebas dan aktif, adanya penegakan hukum yang adil, adanya birokrasi yang profesional, dan masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni. Adapun strategi lain yang dilakukan oleh perpolitikan pasca reformasi adalah melakukan penyederhanaan partai politik maupun melakukan eliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain dapat dikatakan tidaklah dapat dibenarkan jika pemenang kekuasaan semata-mata berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan, terutama jika ditempuh melalui cara-cara yang kurang simpatik dan merugikan kepentingan rakyat. Jadi, dapat disimpulkan kalau strategi perpolitikan pasca reformasi ini secara umum lebih melibatkan para masyarakat dan rakyat untuk dapat bergabung dalam sistem perpolitikan yang ada, di mana kebebasan masyarakat untuk berpolitik sudah dibebaskan. Baik, demikianlah dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Saya akan kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Renci yang telah menjelaskan mengenai strategi politik pasca reformasi. Lalu materi yang terakhir ialah masalah-masalah yang timbul pasca reformasi akan dijelaskan oleh Saudara Chandrika. Kepada Chandrika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Dwi Putra. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang timbul pada pasca reformasi. Nah, kita ketahui bahwa pada masa atau pasca reformasi itu, partai-partai politik di Indonesia sudah semakin banyak. Nah, hal ini menandakan bahwa perkembangan politik di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Akan tetapi, perkembangan yang sangat pesat itu memiliki dampak dan juga masalah yang besar pula, di mana masalah-masalah yang muncul, yang pertama adalah muncullah sikap dan tindakan progresisme politik. Dalam pragmatisme politik itu, politik adalah segala-galanya, sehingga bisa melakukan apapun untuk tujuan politiknya itu sendiri. Ada politik uang, politik suap, politik hadiah, dan masih banyak politik lainnya. Yang kedua adalah munculnya tindakan dan sikap apatisme politik. Nah, dalam apatisme politik ini, orang-orang enggan untuk menggunakan hak-haknya dalam berpolitik. Nah, berdasarkan data statistik pun, 50% orang hampir tidak ikut berpartisipasi dalam politik di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah munculnya sikap tindakan kekerasan politik. Nah, sikap munculnya tindakan kekerasan politik ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti misalnya kurang sosialisasinya masyarakat atau pemerintah terkait dengan politik, sehingga sering terjadi kerusuhan-kerusuhan terhadap politik di daerah-daerah. Yang terakhir adalah munculnya sikap dan tindakan fundamentalisme politik. Nah, sikap fundamentalisme ini adalah dapat kita jumpai di mana terdapat berbagai kecenderungan untuk menerapkan keyakinannya saja dalam perlakuan politik. Nah, selain keempat hal tadi, internal partai pun juga sering terjadi berbagai masalah seperti perbedaan pendapat dan juga pertikaian di dalam partai. Nah, hal ini juga menjadi masalah dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Chandrika yang telah menjelaskan materi terakhir. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan mengenai materi gerakan sosial dan lahirnya gerakan reformasi sebagai salah satu bentuk peristiwa sejarah politik di Indonesia. Lahirnya gerakan reformasi merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat atas keadaan politik bangsa Indonesia yang mengalami stagnan dan memasung kebebasan masyarakat. Gerakan sosial ini
dikarenakan keadaan masyarakat Indonesia yang mengalami krisis moneter dan diperparah dengan keadaan politik dalam negeri yang semakin tidak terkendali. Gerakan sosial reformasi merupakan seruan atas kekecewaan, kemarahan dari masyarakat yang dituntut dalam sebuah bentuk tuntutan yang dikemas dalam seruan agar segera melakukan reformasi politik. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat dan mahasiswa ialah yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Selanjutnya, salah satu strategi politik pasca reformasi adalah penyederhanaan partai politik serta eliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat. Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia juga menimbulkan berbagai masalah yang ditimbulkan. Yang pertama ialah adanya sikap dan tindakan pragmatis, apatis, kekerasan, dan fundamentalis politik. Lalu juga terdapat masalah yang terjadi dalam tubuh internal partai politik, yakni adanya perbedaan pendapat dari sesama anggota partai politik. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan menyimak. Baiklah, kami tutup materi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.